warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun katuh. Bagi yang jawab salam, insya Allah tidak buntu. Daun salam, buah pala. Bagi yang jawab salam, insya Allah sehat galau-galau. Tidak buntu, sehat, aman. Alhamdulillahillazi basira wa nazira wa da'iya ila bismillah sirajah munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan li liqa'ihi zura. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arfahu dariyatul qudra. Allahumma salli ala habibina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid Al-Istiqomah Sukaindah, insya Allah senantiasa dirahmati Allah sekenanya. Yang saya hormati Bapak Kades Sukaindah dan staf jajarannya, insya Allah dirahmati Allah. Bapak Ketua UKD, staf dan lain sebagainya, insya Allah dirahmati Allah. Ibu Ketua Pengajian Majelis Taklim Masjid Al-Istiqomah, yang insya Allah juga dirahmati Allah. Yang saya muliakan pada sesepuh ilmu rahmat anak Sayyid Pandai yang sudah hadir, asatidzah yang insya Allah bala-balanya dimuliakan Allah. Serta ibu bapak, anak-anak kesayangan, hadirin wal hadirat, sagi erina berderak. Komplain-komplain ini lah, agak maklum deh. Hadirin wal hadirat, jamaah yang sudah hadir, yang sudah nunggu dari jam 8 tadi, insya Allah jam 7. Insya Allah galau-galaunya dirahmati Allah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang di belakang tiang enggak dekatan gitu. Jadi di mana lah bagusnya? Jamaah. Nah, belakangnya ibu ada lagi. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Jadi maulid atau maulid ini kaidah yang dipakai di Indonesia. Kaidah sebenarnya itu milad di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Milad. Cuman kita di Sumsel ini dalam maknya bagian milad. Agak terkacau-kacau salah sebut. Lain cerita itu. Jauh tanya yang itu. Maka ulama sepakat jauh-jauh lagi jadi maulid atau maulid memperingati hari lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus kita peringati? Karena jasa Rasulullah besar sama kita. Dulu sebelum Islam datang, dunia ini penuh kegelapan, bukan dianggap dari seluruh dunia. Yang kuat jaga yang lemah, yang kaya jaga yang miskin, budakan di mana-mana. Laki-laki menjajah kaum perempuan. Halo. Bahkan untuk kita ibu-ibu, halo. Jasa Rasul besar sama kita wanita ini. Kalau Rasul tak dilahirkan, dah katik kita malam ini. Dulu di zaman jahiliyah, sikap lanang kapal Quraisy tu bininya sampai 50-an. Ya, bahkan ada yang lebih. Kenapa sangkan banyak tu? Ternyata wanita pada saat itu tidak dinikahi, disentak kedai. Kalau dia naksir sama cewek, dia icinginya dari jauh. Tahu dia icingi. Nah, begitu tu bahasa Indonesia ni. Dincari dari jauh, mah itu parak sentak dia. Yang dincarinya gadis-gadis ting-ting kalau tua buang dia. Itu kejamnya zaman jahiliyah.
Kejam zaman jahiliyah. Dan cincainya garis-garis ting-ting. Untuk Ayu Ting-Ting belum lahir waktu itu. Kalau Ayu Ting-Ting lahir, sempak ke kawan dulu. Itulah zaman jahiliyah. Jahil ini artinya bodoh dari segi akhlak. Bukan bodoh dari segi otak, tapi bodoh dari segi akhlak. Orang Arab pintar-pintar pada masa itu, tapi akhlaknya rusak. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang dirahmati Allah, di zaman jahiliyah itu kalau lahir anak betina dianggap langsung dikubur hidup-hidup. Lahir anak betina dikubur hidup-hidup. Kalau zaman Nabi Musa lahir anak lanang dibunuh oleh Firaun. Kalau zaman Nabi Ali akibat budak dalam melok cabai-cabian sama terong-terongan, cabai-cabian sama terong-terongan ketemu di bawah batang sawit. Sebulan dapat pantun bandem lautan api, belum dah kata laki. Rusak masa depan. Ini budaknya yang jahil. Orang tua tak galak, tak bantahan, ngaji tak galak. Sekolah mindat, akhirnya rusak masa depan. Jaga anak kita benar-benar, jangan sampai jahiliyah. Lalu ibu bapak yang dirahmati Allah, penindasan di mana-mana pada masa itu. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin zaman itu. Untuk Mama Irama belum lahir waktu itu. Tapi kalau mainnya lagi, caknya anak migit-migit. Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Balik jahiliyah lagi caknya tuh. Halo. Nah tepat di dunia yang porak-poranda itu, kenapa Ustaz ngomong secara global jahiliyah itu? Ternyata perlakuan terhadap kaum perempuan itu bukan dianggap dari seluruh dunia. Ustaz baca dalam buku The History of the Kingdom, agak tinggi tak ngerti kamu, cukup ada. Raja dinasti Ming itu saya sikok rajanya bangun istana dengan 1000 kamar. Rajanya sikok kamarnya 1000. Untuk siapa? Dibaca. Oh, untuk gondeknya. Untuk selainya. Rajanya sikok, selainya 1000. Tak terbayang saja kapan raja itu pakai kolor. 1000 ini. Makanya ada dalam jadi itu ke pasar, rajanya itu berkolor. Apa tidak? Itu misalnya dunia pada masa itu. Maka 12 dari awal tahun gajah. Atau 21 April 571 Masehi, telah utus kekasihnya Muhammad. Lahir dari rahim sang bunda dalam keadaan yatim, karena dalam kandungan 6 bulan abahnya Abdullah meninggal dunia. Lahir diasuh sang ibu lagi dalam buayan kasih sayang 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Jadi yatim piatu. Siapa yang asuhnya? Kakek beliau, Abdul Muthalib. Dalam asuhan Abdul Muthalib, Rasulullah dididik menjadi pribadi yang mandiri. Demi 6 tahun, Rasulullah mengembala domba. 58 tahun, anak sekecil itu melok pergi pulang, walaupun sekadar ngumpul anak panah. Itulah Muhammad bin Abdul. Muhammad kita lahir lagi. Dan 6 tahun baru yang untuk HP. Dia dapat PR emaknya yang ngawin. Emaknya cakep itu dalam dulu. Ketemu-temu misi ke PR anaknya. Pencet sampai megang sebelah. Laki lalu apa deh? Megang sebelah kening kak aku misi PR. Awak sekolah juga. Anak yang main gadget. Main PUBG. Anak-anak ada tahu PUBG tahu? FX tahu? Ya, Mobile Legend tahu? Tahu kan? Ya, matematika rumus kita bebas kan enggak? Enggak.
berhasil membawa racuni anak-anak kita. Tanpa kita sadar, berhasil mereka menjauhkan anak-anak kita dari ajaran agama. Karena asyik main HP, ngaji tak dalam, segala tak dalam. Kata musuh-musuh Islam itu, kalau mau menghancurkan Islam, ibarat iwak dalam kolam, bukan lagu itu. Ya, bukan kolamnya yang dikuras, tapi iwaknya jauh ke dari kolamnya. Lama-lama mati dah dia. Anak dijauhkan. Anak baca di dosen suka pindah ni, jangan sampai main itu. Budak-budak kita dari kecil ajari agama teman-teman, kaget dulu yang lain. Agama dulu. Ya. Bapak ibu beli ke dia HP, dia main gadget, itu bukan untuk masa depan dia, justru merusak masa depan. Bukannya dibatasi, jangan basa-basi. Punya HP, dia anaknya tak boleh main HP. Bayangkan, Bill Gates, manusia terkaya itu, dia yang menemukan Microsoft, komputer, laptop, HP, anaknya tak boleh main HP. Soalnya, kalian kesuka pindah sini. Berpindahlah dia dari Amerika sana kesuka pindah sini. Anak-anak kita terjual. Akhirnya anak dia pintar, anak kita buyang. Kenapa pengaruh gadget? Halo, jamaah. Rasul 8 tahun malah begitu. Yang tua kita dulu, medek kita nyentuh kakek Rasul, medek Rasulullah. Aku masih ingat mainan aku lagi kecil. Cengkle, yeye, tak umpet, kasti. Kapan banyu pasang, nganjok, berenang di sungai. Budak mainnya lagi, tak ada lagi, berenang sungai di pelempung. Nak berenang di kolam renang galau. Pahamnya tuh mobil dari dosun, nak keluar pintasan. Keluar pintasan. Banyu ngalir hidup, uang banyak, berproduk jadi sikit. Kencang di situ. Kita bangga-bangga bayar itu masuk. Suami kami dulu bukan lengkap apa dewan kita berenang. Antu banyu, buaya, gula, iwak, melek berenang dalam-dalam. Lagi berenang situ melewat. Enten tak tekepis. Sehat tak kita? Sehat tak kita? 5 jam berenang dari puncak bebel biru tidak ada membenek. Budak main lagi 5 menit. Tak ngaji dulu bebek hari ni mata mendem-demem bebek iya. Zaman aku dulu god itu koyok nyari wak kopi-kopi. Salinan kelapa mak kedua. Nyari wak kopi-kopi, hitam merah baju tak jadi masalah. Menyatu dengan abang sehat gitu. Budak main lagi mampu god muka. Mulai bebek mampu god cacak gitu. Kemana itu lah? Kamu zaman. Halo? Apa bebek anak kita benar-benar Rasul dididik benar-benar oleh kakeknya. 10 tahun kakek meninggal diasuh oleh paman beliau Abu Thalib. Dalam asuhan Abu Thalib, Rasulullah menjadi pribadi pemuda pandu, cakep, gigi, jujur, terkenal dengan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Ada nama lakinya Amin. Ada nama lakinya Amin. Ada. Bapak-bapak ada nama Amin. Bagus nama Amin itu. Percaya. Aminnya Rasulullah dapat dipercaya. Aminnya ini lagi dalam mobil ini rumahan. Mana kak dia habis biasa dek malam letak. Padahal main salat hidup. Nah. Ahan untuk makan main selat tadi ya. Tengah di masjid kata caknya kalau main selat Kita main dah kau makan. Halo. Jemaah. 51 menjadi pemuda yang sukses dalam karirnya. Halo. Berpartner bisnis dengan Siti Khadijah. Kenal dengan Siti Khadijah? Kenal di mana? Kenal nama.
Kita di malam-malam nih, malam nih gara-gara mobil terbalik dari jauh. Kita doa ke jalannya bagus, biar kagak lancar. Ada kacip lama tadi. Laki aku mati tadi satu pacak kami di sini. Dia tidak masuk kecapean. Ya. Pun semuanya itu turun saling bantu ngatur. Lalu malah ke kacip dia menunggu polisi lama. Manusia sifat toleransinya masih belum sempurna. Habis itu saya membantu, ya. Dia turun tadi di telepon relay. Tidak sanggup belean, harus suami yang merasa pengguna jalan harus suami untuk suami saja tadi. Sampai aku ketakutan, aku bilang laki aku tadi, panjangnya. Teleponnya mata ke sana, mata ke sini, walau dia biar terbuka jalan ya. Itulah makanya sebagai pecinta itu sama dia. Tapi kalau kena mangga dia tuh. Bini yang model ini ya. Kalau ada nama wanita muslimah kerja di rumah dan usah sekolah tinggi-tinggi, itu pendapat yang salah. Siti Khadijah satu-satunya tokoh wanita Quraisy, pengusaha wanita yang pendapatnya didengar. 75% tanah di tanah suci Mekah milik Siti Khadijah. 80% keputaran duit di tanah suci Mekah punya Siti Khadijah. Janda beranak satu, usia 40 tahun. Banyak yang naksir, termasuk Abu Lahab. Karena Abu Lahab sampai mati benci dengan Rasul karena cintanya ditolak oleh Siti Khadijah. Uji Abu Lahab berhijab, ia tak cek Lahab. Bukannya balik dari Palembang. Dia berdagang tadi saking jauh. Galak dah jadi bini aku. Maaflah Kak Cek, hatiku sudah terpaut dengan Muhammad bin Abdullah. Membuatlah dagu Abu Lahab. Kita tak mentuasai kupingnya. Rasulullah tahu Siti Khadijah punya yang sama beliau. Di usia 20 tahun, beliau berulang tradisi jahiliyah. Yang dinamakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang mana? Hablum minallah menyangkut ketauhidan, hablum minan nas memanusiakan manusia. Yang pertama sekali ketauhidan. Di zaman jahiliyah paten. Dijajah depan Ka'bah, dinjau dupa, dinjau gabu. Barang siapa di rumahnya ada patung, kamu dinjau dupa, kamu dinjau gabu, berarti sama dengan jahiliyah. Tidak setan itu. Yang kaya bikin Tuhan dari emas. Ada suatu disembah. Wahai Uzza. Pak itu dia bukan Tuhan yang tidak ada dari penggawean. Terkaca Tuhan yang masuk berdoa. Kacana kenapa Tuhan? Termiskin yang Tuhan dari gendeng campur sagu dinjau bagus. Ada sudah disembah. Wahai Uzza. Kau tahu dirinya lapar Tuhan yang berkata Kau tahu anak lapar Tuhan pinjam kaki dan tanganmu. Anak aku lapar tangan Tuhan kaki. Kena lalu dia yang laku. Habis Tuhan yang masuk dalam perutnya. Tuhan bersedih makan. Besok pagi kita keluar biasa dalam wujud yang lain. Itu jangan dia. Apa yang itu pada Bapak 11 tahun di tanah suci Mekah. Rasul cuma namun kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Maka mengucap syahadat dan masing-masing lengkap tegas asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Asyhadu, aku bersaksi
Jangan asyadu. Kalau asyadu artinya aku merusak. Bedakan asyadu dengan asyhadu. Beda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mengucap syahadat benar-benar. Latihlah ketika kita sholat asyhadu an la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya kaget kita menghadap Allah dalam keadaan husnul-khotimah. Iman dijaga. Iman ini harta paling paripurna yang tak boleh kita lepas dari hati kita. Jangan lagi banyak yang menggadai keimannya demi pangkat, kedudukan, jabatan. Kadang-kadang iman digadaikan. Betul mereka tidak menyembah berhala patung, tapi mereka menyembah berhala dunia. Apa itu berhala dunia? Harta, wanita. Halo. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, yang haram jadi halal, yang halal jadi lemah-lemah, yang berkuasa berjaya, rakyat jelata menderita. Ini sekarang. Halo, hampir mirip menggadaikan iman. Jilat ke atas, injak ke bawah, gesek ke kanan, gosok ke kiri. Sekarang. Maka mencari orang yang benar itu susah. Kenapa? Karena banyak yang menggadaikan iman. Sekarang ini banyak PHK di mana-mana. Kadang-kadang yang pengen cepat kaya cari jalan pintas. Pergi ke gunung kawi minta pesugihan. Bininya disuruh naga-nenek dia keliling. Tahu kamu apa itu? Ngepel. Tapi ngepel. Kata kawan-kawan di PTPN Tejo banyak babi mati karena virus. Apa dia? Anak-anak, halo? Anak-anak yang di atas bisa main tepuk Islam enggak? Anak-anak, halo? Kedengaran enggak di atas? Anak-anak bisa main tepuk Islam enggak? Bisa enggak main tepuk Islam? Enggak nyentuh videonya. Dia kan ditaruh di sini, bisa dia. Halo? Lanjut. Nah, katanya banyak babi mati kena virus yang macam siapa babi ngepel. Ini jika aku pacak bertahan tuh, karena dia sudah suntik booster. Matilah suntik booster dia, tak mati, ya, tak mempan kena virus. Maka dari itu, ibu-ibu kita jengok Pak, mau gesek-gesek rumah ayam tadi. Tak tahu rumah yang digesek tadi betul juga. Yang betul bukan dia seluar bininya, seluar anaknya, dicuci dan masam dan ini membawa bersekutu dengan setan musyrik itu namanya. Benar? Halo, ibu-ibu, ibu, kalau laki jangan balik, jangan begitu betul. Ada yang nanya saja, ngaku laki aku kan jadi laki aku tuh berdua. Oh, kakek sawit. Jadi banyak yang cari betina, jadi jarang balik dulu. Aku pergi kembali ke besok dah. Besok kita matangnya dokter itu bilang pahala 40 lagi 40 malam. 40 lagi kalau kita mau itu itu mustajab. Mustajab sama Binjirnya jampian, dia baca jampian ini di pojok kanan selaki kau pas bangun tidur belum melaut sama sekali. Jadi pajar-pajar serepot sebelum subuh lawanun bikin teh manis. Ngudek gulanya dari kiri ke kanan. Ada jampiannya. Bapak-bapak kaget kalau balik pajar balik sebelum subuh ada teh manis jangan diminum. Aja diprakteknya oleh ibu-ibu ini. Ibu-ibu kalau benar itu baca jampian, jangan ditoloi. Ada berdosa waktu yang berdosa.
Jadi subuh-subuh bikin teh manis. Senyum, itu jantian. Wahai lakiku, temboklah kau dengan aku. Budai. 4 hari, 4 malam lakinya terkapal. Puji aku yang mustajab, bukan jantian yang kau waktu meludahi teh manis laki kau tuh pasok gigi dah. Tidak usah nak bakteri dari jigen kau itu. Bikin laki kau mual mulus berada mencet-mencet bebe. Habis makan kabau dia. Cocok gawe ya. Tak boleh. Halo. Minta tu kepada Allah. Salat tahajud. Tambah lagi salat tahajud. Sudah salam, baca Fatihah 2 kali. 1 untuk Nabi, 1 untuk suami kita. Untuk suami kita cinta khususnya. Ya, atau haziniat. Su'eh bintang. Baca dulu. Nah, baca nama saya. Gini saya. Tapi bukan bintang. Oh ya, bukan bintang. Bukan. Balik kalau dia ke sini, ya Allah, cepat Al-Fatihah. Dia betul, Su'eh. Masih tak mempan juga. Kamu ambil bantal bebek ini yang ada peta-petanya. Ya Allah, ditambah syariat ini dengan Asmaul Husna. Ya Mu'id, yang maha mengendalikan. Gebuk sampai 1000 kali. Yang sampai betul kalau kapuknya. Betul kalau kapuknya. Sepagi balik Su'eb yang pun. Emin beralahnya. Makanya berpinta itu kepada Allah. Jangan kepada selain bapak-bapak dia cincin batu. Ada yang nanya boleh tak saja kami pakai cincin batu yang bagus-bagus boleh. Tidak jadi masalah. Nah boleh jadi kamu pakailah. Kalau kaki baca dipakai lah dulu. Ya, tapi tidak boleh nyimpen jin dan setan di dalamnya. Pernah ente Pak kami sama punya tugas jalan. Dia manu tangan setengah mati, ngikut-ngikut. Batu dia bertumbuh kan. Dia mau jadi dia batu kan. Jadi baik betul ke dulu cincin batu tu. Habis itu tanda tangan, batu kecil lagi. Tak boleh saja. Boleh. Ini hasil aku betapa di Gunung Edul. 5 hari 5 malam. Ada mulai sini lah jadi. Ada isinya dalam. Ada. Yang kenapa panggungnya Raja? Supaya apa? Supaya jabatan aku bertahan lama. Yang jadi manis, semar mesem. Jadi kalau rakyat nino aku, misalnya aku sendiri, terus itu jadi televisi macam kumbang. Jadi kalau warga yang bermula aku perasaannya aku jadi macan. Jadi aku ada macam kumbang Pak Le sama-sama saja. Trio macan. Macam kumbang mau dia macam nenggek-nenggek. Tak juga. Insya-Allah, dah usah. Jangan bersekutu dengan saya. Jadi 11 tahun itu. Cuma nak nanam ke kalimat. Lalu, apa yang dilakukan Rasulullah di usia 24 tahun? Dia lama di Siti Khadijah. Ini ayat yang dibaca. Tadi bukan ya tadi Muhammad bin Rasul. Jadi lapa bertanya aku bin Rasul ini suatu rasa. Dia buat tradisi jahiliyah. Umur 25 tahun dia lama di Siti Khadijah. Tadi betina bisa minta ke Rasul kasih contoh. Laki-laki kudes, kalau kau mau nikahi wanita tanya galak apa tidak. Dia tanya Khadijah senyum-senyum simpul tanda suka. Kalau dia lama di Siti Khadijah, ada mahal, ada kabul, ada wali, ada saksi. Itu pertama sekali yang dilakukan oleh Rasul. Diajarkan kepada kita sampai hari kiamat kayak gitu. Dan ada yang melakukannya, dicaci, dimaki, dihina. Tapi Rasul tidak peduli. Dan itu perintah Allah SWT. Semua kata Siti Khadijah, tahu bawahnya. Saking kekayaannya Rasul kita. Ya, laki kita 24 nampan kalinya terus. Kedua sudah menunjukkan 24 nampan.
Iya gitu, cuma isinya setengah kan, sebut setengah, saus setengah, kecap setengah yang kecil-kecil, kalau 5.000 rupiah ini, sebelah, bercagian sebelah, memang punya dinakan sih kayaknya, banyak pera lagi parang 4.000, lah, tahu tulak dulu, itu, lekes, lagi ini lekes, 24 nampan, ya, terus, Rasul 46, Rasul kita tuh nikahi janda usia 40 tahun. Beda dengan kafir Quraisy yang dicari gadis-gadis penting. Itulah Rasul kasih contoh bahwa menghargai kaum tua. Besar jasa Rasul sama kita. Rasul kita tuh dalam sebuah hadis Hasan, saja baca, cuman ya hadisnya ya. Rasul kita tuh perawaannya tidak tinggi, tidak pendek, tidak gemuk, tidak kurus, tidak longgar, tidak keriting namanya. Alisnya tebal, bulu matanya panjang, matanya besar, hidungnya kecil, mancung, bibirnya tipis, jambangnya seperti semut yang bergadis. Ganteng Rasul kita. Kebanding kau dengan laki aku. Jatuh cacam kah? Jauh tanya yang kau dengan Rasul. Dijawab oleh laki aku jadi lagi, yang penting ada napasnya. Baca natul mobil. Nah, ibu-ibu ganteng Rasul kita di masjid itu kakek yang tanya. Rasul tidak bisa dijinjau dengan kasat mata telanjang kecuali dekat karena tubuhnya diselimuti cahaya. Diselimuti cahaya. Allah turunkan 100% cahaya. 50% untuk Rasulullah yang disebut dengan Nur Muhammad. Kemudian 25% untuk Nabi Yusuf. 25% kita berbahagia sebelum langit ini. Manfaatnya kita belang-belang ini. Entah kita orang Indonesia waktu itu rapat pembagian cahaya datang telat. Dapat sawe mateng jadilah. Yang kesiangan Afrika. Nah itu dia datang yang labu rapat. Paksailan menempil cahaya yang kelecehan itu. Rupanya cuma dapat di giginya berah jadi lapor. Ya. Terus kita. Dalam perjalanan waktu ibu-ibu 11 tahun di tanah suci Mekah. Cuma tauhid yang bisa dilakukan. Itu pun mengorbankan nyawa, air mata, darah, penderitaan sampai bilang sampai meninggal ya. Ini kelamaan ini kira di kata ibu. Agak kalau gini kita belajar ya. Jadi Bilal itu ditembak badannya pakai batu besar oleh Abu Lahab. Apa jawab Bilal? Ahad, ahad, ahad. Cuma itu deh. Betul-betul banyak pengikut-pengikut Rasul. Maka setelah Islam berpindah hijrah ke Madinah, mulailah ditata. Ayat pun datang. Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir. Ayyuhal muslimun, fasjud. Sebarkan Islam secara terang-terangan. Mulai ditata. Tadi tauhid sudah di Mekah, di Madinah memanusiakan manusia. Tidak ada kasta-kasta, tidak ada perbedaan. Semua manusia sukunya tidak ada yang mulia kecuali yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Lalu apa yang diperjuangkan Rasul pertama sekali? Mengangkat derajat kaum perempuan. Tapi kalau anak perempuan dikubur hidup pada zaman jahiliyah, lalu anak wanita dikubur hidup. Rasul keluarkan hadis dalam siapa yang punya anak wanita dididik benar-benar, dijaga benar-benar, dihantarkan dia sampai ke gerbang pernikahan dan berpindah tanggung jawab ke suaminya, minta pahala bagi masing-masing kedua orang tuanya 1 kalung gandum emas. Dia mur akhirat kaget ndek. Di sini kenapa aku? Kamu harus saja kami dunia ada. Dia mur akhirat kaget. Sejak itu anak wanita tidak dibunuh-bunuh lagi. Yang kedua,
Tadi si kolanang KPPS bininya puluhan. Nah itu diselanggakan dibatasi. Pankihu ma tawbala kumas nawasula sawarubu. Nikahi oleh kamu wanita. 1, 2, 3, 4. Setuju? Ayo ibu-ibu dulu kita tanya. Setuju? Kurang kompak setuju? Bapak-bapak setuju? Silahkan. Ini kita kasih pelajaran malam ini. Jadi bangkihu mata balakum itu ayat An-Nisa ayat 3 posisinya di tengah. Ada awalan, ada akhir. Awalannya apabila kau takut termakan harta anak yatim tersebut, nikahi oleh kamu 1, 2, 3, 4. Itu mana tadi lupa hidah jadi kanan. Tapi kalau kau tak sanggup berlaku adil, cukup sikap deh. Karena itu mendekatkan kepada keadilan. Nah, oleh lanang-lanang yang kanji nak begini itu, baca pankihu, tidak dari awal baca. Itu kan ada sebab nuzul, ada sikap lanang yang bisa mengelola atau anak yatim tadi kok cewek. Dia ingin pakai tenakan harta anak yatim. Nabi sama Rasul berulang ayat tersebut. Itu sebenarnya ibu-ibu. Dia kamu disuka pindah, dipintel. Ini teman-teman kena budi dari dulu, kena budi. Nah, ada hadis kalau kau laki-laki mau kawin lagi dijamin masuk surga. Kena kuteliti, Pak, kuteliti Bu. Mulai dari hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, mulai pendapat ulama ijtihad kaki hadis itu. Nah, Sohida asan jauh kan pun tidak ada. Ini hadis macam-macam. Yang macam-macam. Tidak ada bu hadisnya. Yang ada itu apabila seorang wanita muslimah, ini sahih hadisnya. Salat 5 waktu tak tinggal, puasa Ramadan sempurna, patuh pada suami yang soleh, masuklah dia ke surga dari pintu manapun. Itu janji Yesus. Halo. Nak megang hadis kedua apa hadis pertama tadi? Mana ibu-ibu? Hadis kedua apa hadis pertama tadi? Kedua, nak baca nasi tadi cuma. Jadi yang patuh pada suami yang soleh. Kalau suami yang salah, tak usah dipatuhi. Makan nak enak, baju nak bagus, begawe sungkan nak ningas deh, sungguh laki nanti mana. Yang ada sudah hutang aja di itu. Selain bertanggung jawab. Contoh, balik dakwah, ngetok pintu, dia tengok Aisyah ketidur. Apa digedak pintu? Tidak. Bentangnya sorbannya duduk dia di depan pintu. Berlaluan pintu, Aisyah di sini di depan rumah dia. Coba ini laki kita. Otak semua mati, dobrak, nembek, lengges, bejang. Sudah cuma mana dia dengan kita. Tidak diagung. Tidak diagung mengenai itu. Aku ibu-ibu masalah waktu itu memang luar biasa. Anaknya itu luar biasa. Jadi dengarkan dah kata hadis yang tadi yang pertama tadi. Nyuruh laki kawin masuk surga kaki. Ya. Kena ibu-ibu, bapak kita ni kan memang kena budi. Dari kecil belajar ini budi, ini bapak budi, ini kakak budi. Sampai tua kena budi. Aku nama-nama kata budi sama mainnya tidak tahu. Tapi kalau kakaknya Wati, adiknya Iwan tahu. Makanya kalau kena budi. Malam ini kita jelas kegarogan. Kita kupas tuntas. Biar emak-emak suka tindak, bapak-bapak suka tindak ini cerdas betul dan tidak menyalahgunakan ayat. Jadi itu fungsi ayat itu ada asbabun nuzulnya. Berarti Ustazah dah setuju ya dengan poligami? Kan dah setuju. Islam is way of life. Ya, agak tinggi lagi, di 1 semester gajiannya. Islam itu jalannya itu. Dia mencarikan solusi untuk keselamatan kita hidup. Kenapa ada poligami? Karena ada masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan. Dan poligami dengan syarat 1, bininya tidak bisa menjalankan fungsinya.
sebagai seorang istri. Misalnya ada penyakit terkelek-kelek, terkolek-kolek misalnya. Sehingga dia tak baca yang kalau terkelek-kelek atau terkolek itu. Ya, tak bisa yang itu. Nah, boleh laki yang kawin lagi. Kenapa? Daripada dia berzina. Ya. Yang kedua, bini yang musyrik. Main lagi kan zaman canggih, main lagi. Gadget masuk dunia, masuk ke HP. Kadang-kadang kita tidak memfilter, tidak menyaringnya, budaya luar kita ikuti. Terjadi perselingkuhan di mana-mana. Ini lagi. Gak punya laki, cewekan. Gak punya bini, cewekan dengan bini. Itu gak boleh dalam Islam. Namanya zina muson. Kalau memang terjadi persetubuhan, maka dia wajib dirajam dalam Islam. Dirajam. Dia benar tadi tanah dua-duanya itu dilempangi pakai batu setiap orang lewat. Itu kalau hukum Islam. Maka jarang ada di Arab sana yang berzina. Pak kita ini ngangang ini tangkap polisi saya besar tu. Jadi zina itu dosa besar kedua muslim. Ini hati-hati bu, hati-hati. Hati. Ini gadget kita. Musyrik suami bini yang durhaka. Nah minta duit dari lelaki. Kalau dapat duit pergi jalan-jalan kemana-mana, ya cuci mata. Balik minta duit pergi, anak keceran ngemes-ngemes. Ada sakit rumah kalau kawin, kira dia mau banyak bajunya pudel, dekin ada kumal nak pergi bergawe. Nah jangan lama-lama beginilah. Usaha-usahanya itu begini lagi. Ya, karena apa? Dunia musyrik. Yang ketiga, ada tipe laki-laki yang hiper, set. Misalnya macam ini, menurut Dr. Baker, agak tinggi dikit bu, kenal dengan Dr. Baker. Itu dokter seksiologi. Hubungan suami istri yang sehat itu, hubungan badan suami istri yang sehat itu, maksimal 3 kali seminggu atau minimal 2 kali seminggu. Itu yang sehat. Entah ada bapak-bapak nona tiap hari. Gak boleh bininya melala-melili sentarnya. Kawin 10 tahun anak semua ikut. Mata, cekin pipi, belajar berjalan kenteng-kenteng gitu. Nah, daripada dia jadi mayoritas semua lakinya kawin lagi. Ya, 10 tahun anak semua ikut pas kalau konten dia. Gak sempat nyambung, bonteng lagi, kalau nyambung bonteng lagi. Daripada kita mati ngejod, suruhlah dia kawin lagi ya. Ada tipe-tipe ini ada kawan cewek ya. Dan 3 bini sikok bini 15 anaknya. 3 sudah sama suku sama dia, kalau ini sama yang jauh, nah itu pun. Ini kawinnya tiba, tak tahan kita yang jauh itu pun. Jadi sudah kawin sama yang Papua jadi. Iya, itu Islam mengajari kita itu nak 3 hari ini diboleh. Ditambah kaget misalnya di dunia ini jumlah betinanya 75%, jumlah lanangnya 25%. Bisa, boleh, tuh ya. Dalam Islam boleh. Halo, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka dari jumlah boleh jadi jumlah satu. Ini masih melepaskan tentang derajat kaum perempuan. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan Rasul? Bisa imadul bila. Perempuan itu tiangnya negara. Yang ketiga, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Lalu dari segi apa lagi? Diserangkan derajat kita. Dari segi derajat ibu-ibu 3 tingkat dibanding ayah. Sahabat bertanya siapa menghormati lebih dahulu? Ummuka, abuka. Ibumu, bapakmu. Berapa kali ibunya disebut? Berapa kali bapaknya disebut? Berapa tingkat ibunya? Berapa tingkat bapaknya? Jadi bapaknya 1, ibunya. Nah, kemudian
Ya kebudi lah. Gawe apa memi zaman kebudi. Nak konsen. Kebudi lagi. Aduh dah. 3 tinggal. Jangan tinggal tingkatnya tu. Halo. Lagi saya waktunya. Anu. Ay, besar bayaran malam ni. Halo. Jadi 3 tingkat kan ada lagunya. Ibu apa? Kaulah, sama-sama. Wanita yang mulia derajatmu dibanding ayah. Kau mengandung lagi. Nandung lahir. Yang tak baca di gawe penganang itu, nandung lahir ke nyusui. Ya. Kalau kita baca, nandung tak punya lahir, kita punya lahir. Maka ibu itu cermin kasih sayang. Jadi kalau ada ibu di TV itu mau anaknya, itu beres namanya. Karena ibu beres gitu ya. Lalu yang berikutnya lagi dari segi menuntut ilmu sama kita laki-laki dan perempuan sejajar. Berpahilah rajinaan minkum walajinah terlima derajat. Allah akan mengangkat derajat yang beriman dan berilmu. Laki-laki perempuan sama baik. Kalau rumah pada datang anak muslim dan orang muslimat menuntut ilmu itu wajib punya bagi muslim laki-laki dan muslim. Lah kalian menuntut ilmu yang sama. Kira ibu-ibu suka pindah, bapak-bapak suka pindah, anak lanang nak pindah sekolah ke tinggi-tinggi. Karena itu pesan Rasul. Tapi agamanya dikuati. Jangan dia terpengaruh dengan lingkungan. Jadi, karena sekolahnya sama, mencari ilmunya sama, maka kemampuannya sama. Maka kita juga main nyari. Ada betina jadi dokter, poluan, kawat, astronaut, pilot, guru, kepala desa, kepala kadus, bidan, banyak yang digawe ke orang yang pacar, digawe ke orang betina. Sampai tukang sopir ojek online, ada cewek. Sopir online di Palembang, ada cewek. Cuman kesamaan kita ini dibatasi dengan kodrat. Tapi yang nggak baca kita gawe, sama cewek orang yang baik. Ada yang nggak bisa kita gawe ke selaku cewek. Pertama, kalau sopir ojek online panas tengah hari telanjang dado, tak apa-apa. Nah kalau sopir betina nak telanjang dado, jangan juga centem kawan gitu. Ya sejam kita ditutup ini masih nyentuh, lagi di bede, gemetnya gitu. Makanya hati-hati ya, ada batasan. Azan. Ada lanang kakek lanang kita betina tak boleh azan. Ya. Banyak kalau cewek boleh azan. Di masjid ni ada penyanyi dangdut. Wajib Pak Ketua Masjid kau ni azan suami. Belum faedah azan. Allahu Akbar. Ayala salam. Ayala salam. Rame yang masjid. Bukan masalah nak nyogok dia. Ya. Boleh. Tak tahu? Boleh. Imam salat. Mungkinlah kita gimnas gitu. Ada lanang sikok. Lanang itu jadi imam. Jangan kita macam-macam. Pak, bapak kan boleh kan ini jadi. Kami segitu. Bapak ini jadi imam. Tak bisa. Azan tidak boleh. Imam rumah tangga. Mungkinlah dari laki kita tidak semekok. Semekok kencing dari laki kita misal. Tetap dia ke dalam rumah tangga. Mungkinlah gaji kita lebih besar dari gaji dia. Tetap dia kepala rumah tangga. Dia yang nikahkan anak kita. Kalau betina. Enggak tahan lagi. Pak Kades. Ya, ini kakak ya. Dengan laki aku ni dari semula kali aku nampung ya. Cepat dia somber. Aku menampung anak yatim piatu misalnya. Jadi nama dia pindah ke bawah, nama naik ke pojok.
Maca itu namanya macak-macak itu ya. Boleh. Jadi ada tes, ada tes. Itu ya. Saya udah saya ngaji. Suara ini masa apa lu saya? Misalnya, ini sih kita nggak ada ya. Jangan kepada saya dan pakai saya sudah ada mulut di kolanya. Wah, ya bilang. Kalau pagi, jangan mana bisa berbuat ya. Iya, ini bulan ini. Susahnya. Kok kali bisa bernyanyi hari kedua. Bisa bernyanyi asik. Bicara cinta mungkin kemakan ini tua-tua. Nah, mana nih? Baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya si, baiklah lagi. Ini akan dibilang kesalahan. Lazim mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bagaimana? Aku mau begini. Lagi kalau istilahnya, orang ada yang cuma bawa dol. Kita harus belajar. Mulai education. Pendidikan itu semua memang materi. Tapi kalau kalian belajar di sana jangan baca. Cuma belajar itu gaya ini. Ini pakai panjang banget. Dia masuk ke sebuah ini. Tidak benar sih. Saya belajar 3 bulan lagi proses sama saya dan proses. Ini pernah jadi saya 3 bulan. Sekarang ini nambah sesuatu. Jangan 3 bulan itu aku nggak diadu ini. Nah, yang salah. Jadi maksud bapak melepon aku itu kak. Ya siang ini dia melepon dia yang salah. Dia tema yang bisa mengubahnya. Terus membaca dengan aku akan saja be. Ini sudah waktu guru bapak tema program guru bangun masih setan. Setan aku memudi setan musuhnya. Dah kata ceramah. Ini Allah Allah. Ya ini ada juga. Ini mau tema ya Allah. Macam gue. Jadi gue kalau suami yang pergi bergaul, kalau cium tangannya, mereka 100.000 setan mah. Dan kalau suami yang melecet ini, nomor tersenyum, mereka 100 juta setan mah. Dan kalau suami, yang nanti mengapa 1.000 juta setan mah. Bayang tuh yang 100 setan di dalam sini. Kayak dia tuh yang saya beliau. Anda mati dari kamu sekarang. Ini itu di balik pengajian hati yang di sini selesai. Ya. Terus kenapa deh kita masih bisa? Kalau ini lagi kita terima kasih. Aku sudah terima. Dan bukan mau menerima apa-apa jangan ditantang. Kita jauh sekali. Tadi dia saya dari satu hari ini buat 3 bulan di masa rumah. Dia balik dari luar bentang. Jadi jam di masa rumah ada. Kita nggak bisa dah. Apa pun dia berusaha. Dia satu minggu adalah kornanya. Jadi jadi ini ratus panjang sekali kan kita mengangkat 1.000 setan sekali dia mengangkat itu. Ayahku sudah dalam saja ini. Itu 1 minggu lebar mengangkat. Jadi dia kalau tidak ada 1 minggu. Jangan 1 minggu bisa setan bakarnya langsung.
Bisa sekali belajar luntur, ya. Luntur itu bertahap. Contoh, kalau kita ngaji dari abad 1 sampai anak naik turun belajar takwil. Itu yang bagus muatar, bagus. Kita belajar tafsir. Ini aku ikut satu halaman 3 belajar tafsir. Kita memang ya, masing-masing ya. Kalau begitu. Kalian ibu bapak yang dirahmati Allah, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, bertahankan kebesaran. Inna malaika yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ini adalah salawat itu ya sallallahu. Ini salawat itu mengabulkan doa. Karena kata Rasul, ya Allah, terhadap kita. Kecuali dia baca salawat. Yang kedua, mulai rezeki. Yang ketiga, muncul itu. Nyayang 90 tahun. Pengen anak meninggal 1000 sekali sehari gitu. Apa dia baca salawat cucunya baca apa? Salat gigi palsunya malah dengan kali. Terus dia suruh baca lagi, ngalir mudah sekarang. Banyak-banyak baca salawat. Tanggal muda baca salawatnya enggak dia. Jadi salawat dan baca sama-sama. Salawatullah, salamullah, ala taala, Rasulillah. Salawatullah, salamullah, si Habibillah. Itu tenang dulu. Jangan tinggal selalu. Ilaman yang menuju ke akhir. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasulullah, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salam alaika. Jumlah bantu solawat badan tujuan solawatullah salamullah Rasulullah salam Allah ya si Habibillah. Nyanyi. Tidak boleh nyanyi lagi. Tapi aku belajar nyanyi yang bagus salawat itu. Nyanyi yang bagus, ngaji yang bagus. Nyanyi yang bagus, sholat yang bagus. Bernyanyi yang bagus, ibadah yang bagus. Nyanyi yang bagus, sedekah yang sudah jadi lebihnya. Kami di aktivis. Dengan kecil, aku di kecil. Dan berpikir naik di rumah ilmu di DPR. Hanya yang pilihan ini. Lagu yang cantik, lagu bos. Kalau cinta sudah berubah. Jangan harap di rumah yang datang. Kesedihan hanya bagi mereka jatuh berkarya punya karya. Dia menjaga buah bukan juga di lagu berjuang melalui kampus melalui kafe. Beri benar kaget dalam nggak bisa makan dari semua lagi. Dan kita yang ada dalam malam ini ada masih aneh termasuk ke surga yang lebih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bersanding dengan surga. Ya apa kebahagiaan sanding selain sendiri surga sebuah biasa. Semua inilah mungkin masih ada sering dengan dan ada kesempatan kita jumpa lagi dengan dan banyak sama seperti sekian lebih. Bagi
Bagi yang belum kenal mengenai kerajaan yang masuk di Kristen pendidikan Islam, kami berlaku Muhammad Jiwa militansi set. Jadi Muhammad yang militansi untuk mengembangkan potensi yang ada di diri sekalian. Dengan baik ketika ada masalah hukum dan lain sebagainya. Kami tidak mengatur lintas profesi dan semuanya ada di sini yang kecil. Kemudian yang kedua, kami sebagai UPH pimpinan kepercayaan di Zatuna, baik yang putra maupun yang putri. Dan yang putra itu di dalam Jambi, dan putri di dalam Bogor, ya di kampung yang putri. Jadi bapak ibu yang ingin berbagi, yang mulai TK sampai SMA kita uploading school, maskamanya untuk misalnya, silakan saja ke Zatuna Palembang. Insyaallah di sana kita ambil dan juga akan kita didik anak-anak ini untuk menjadi manusia yang berguna. Kita juga sering kami di TPRI Sriwijaya Putri Putri dan keluarga. Saya juga kebetulan sebagai pengasuh pengajian. Jadi kalau setiap hari sudah 17 masuk pengajian itu, alhamdulillah baik-baiknya. Ibu akan berjalan kerja di lagi, kemudian istiqamah itu sudah jangan dari tidak bisa berpindah. Jadi yang apa sedikit perkenalan dan habis mengenai saya tidak ayo acara. Tadi yang ngatur mobil sekitar sini tadi dalam beliau ya. Bisa ngaku aja loh jadi hanya katanya banyak banget gitu ya. Pokoknya banyak buaya darat ada itu kan pastinya dapat ya. Jadi untuk dengan jalan nggak berjalan itu ya lakukan aku saja. Kemudian terus dengan waktu dah ini kan kan jadi hukum yang kita ambil di ruang yang ngomong berpias masih Islam nikah pada saat hamil boleh. Tapi kalau saja usia yang itu naik dinikahkan lagi. Dia anak pemimpin ibunya. Nah selanjutnya ibu bapaknya. Jadi dia menjadi buta. Dia mau ke kamar untuk kasih untuk pipi segala macam. Bukannya dia macam di jam 12 masih kesulitan tak jalan ini sama naik di lawang di rumah kita naik just minutes selesai. Berarti kita boleh, dapat boleh tapi kita bangsa itu maksud dari cerita ini ya. Ini baru sekali lagi saya mohon maaf telat tadi, mohon maaf atas kesalahan hilaf dan salah kepada Allah SWT. Tapi kayu sambal terasi. Thank you dan terima kasih. Mari kalau berpasang dua hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.